Ada casting kok, samperin yuk. Yuk. Nih, kamu lagi ngapain? Aku lagi baca buku nih. Wah, buku apa tuh? Buku tentang Jamin Ginting. Jamin Ginting yang pahlawan nasional itu kan ya? Bagaimana kalau kita menjumpai penulis bukunya secara langsung? Gusti, kamu kenal nggak sama penulisnya? Pak Suprayana. Setauku dia dosen sejarah di Kosasi. Samperin yuk. Ayo. Bisakah Bapak menjelaskan secara singkat biografi tentang Jamin Ginting? Ya, makasih. Jamin Ginting ini kelahiran di Desa Suka, Tanah Karo. Ya, itu ya awalnya adalah pendidikan sekolah di Kabanjai, kemudian ke Medan. Pada zaman Jepang, dia itu kembali ke Karo jual testament. Ya, sebelum bisa bekerja kan, dulu Jepang masuk, kemudian dapat pelatihan militer di Siborong-Borong. Nah, setelah Jepang kalah, dia kembali ke Karo, ya singkat ya. Nah, kemudian setelah kemerdekaan dia membentuk pasukan Jamin gitu, pasukan Jamin di Kabanjai di bawah organisasi Barisan Pemuda Indonesia. Kemudian setelah Belanda masuk, kita ikut bertempur di Brastagi dan sampai juga menjabat sebagai kepala biro khusus di Batam, kemudian menjadi komandan batalion di Tanjung Balai. Terakhir juga kembali ke Medan dan jabatan terakhir dia itu adalah di militer ya, di Sumatera Utara itu menjadi Panglima dari Pedum 1 atau Bukit Barisan. Setelah itu dia ditugaskan ke Jakarta di Kementerian Angkatan Darat ya, membantu Jenderal Nasution, Ahmad Yani ya, Menteri Pertahanan, dan terakhir dia menjadi duta besar di Kanada sampai dia meninggal tahun 2004. Jadi secara singkat itu ya biografi singkatnya. Pak Jamin Ginting ini kan pada masa revolusi kemerdekaan, tadi saya jelaskan singkat, dia punya pengalaman militer, pernah menjadi berpangkat letnan Gyugun. Pada masa itu ada namanya Tentara Gyugun. Jepang membentuk pasukan untuk pribumi yaitu Gyugun, ada Higo dan juga ada macam-macam. Dan Jamin Ginting itu salah satu perwira yang tamat dari pelatihan di Siborong-Borong. Dia ditugaskan kemudian di belah veteran pada zaman Jepang. Setelah kalah perang Jepang, dia kembali ke Banjai sampai tahun 45 itu dia masih di sana. Itu. Tapi kalau peran lain pada Jamin Ginting pada masa revolusi itu cukup banyak. Itulah kenapa dia diangkat menjadi pahlawan nasional. Di antaranya itu adalah beliau mampu menjaga marwah Republik. Maksudnya ketika itu Jamin Ginting kan wilayah teritorial itu kan daerah Tanah Karo ke sana, perbatasan Aceh. Markasnya juga di Aceh, di daerah Aceh Tengah atau Kota Cani ya, di sana. Dan dia peranannya adalah mencegah pasukan Belanda masuk ke Aceh. Berhasil karena dia melakukan taktik gerilya, langsung menyerang pos-pos Belanda di Kabanjai dan Tanah Karo, sehingga Belanda tidak bisa menyerang tentara kita ke Aceh, tidak bisa menguasai Aceh. Kita tahu kan di Tanjung Pura juga ada aksi bumi hangus, Belanda juga sampai ke Gebang. Nah, Aceh waktu itu disebut daerah modal oleh Sultan Syahrir kan, karena tinggal Aceh dulu yang belum dikuasai Belanda di masa-masa agresi militer kedua itu. Ya, jadi disitulah peran Pak Jamin Ginting, mampu dia mempertahankan Aceh sebagai daerah modal, sehingga menjadi modal bagi Radio Rimba Raya waktu itu setelah PDRI, untuk bahasa Medannya kuar-kuar lah.
lewat radio bahwa Republik mesti ada, Aceh mesti ada. Itu marwah. Nah kalau Jamin kita nggak mampu menguasai itu, bayangkan udah nggak ada Indonesia. Presiden kita udah ditahan, ditawan oleh Belanda. Jadi peran Jamin Ginting itu di situ salah satunya. Yang kedua, beliau juga mampu membangun kemandirian sebagai seorang tokoh militer. Dia juga memikirkan masalah pendidikan. Dia membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun kilang minyak untuk kebutuhan militer, mencetak uang. Jadi semua bisa mandiri karena kesulitan waktu itu semua bangsa kita. Jadi Jamin Ginting mengeluarkan ide seperti itu, ngurusi pengungsi. Jadi bukan hanya ngurusi tentara, pendidikan juga dibuat, ada sekolah-sekolahnya. Itu satu. Yang kedua ya, dan ketiga, Jamin Ginting itu juga pada tahun 50-an ada dulu peristiwa Simbolon PRRI ya. Bayangkan ya, saya jelaskan sedikit. Ketika itu PRRI itu kan memberontak dengan Republik, ya, sudah menguasai Sumatera Barat. Di sini kemudian Simbolon juga ikut, ya, memisahkan diri dari Republik. Walaupun ya alasannya dulu bukan alasan-alasan masalah ketidakadilan pusat terhadap daerah gitu ya. Tapi itu yang terjadi, dan di sini Pak Jamin itu mampu juga mengamputasi ya bagaimana PRRI ini bisa diputus, tidak bisa menguasai Sumatera Utara. Jadi kalau ketika itu wilayah Sumatera Utara yang dikuasai oleh PRRI sudah habis.